Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo guys, pada sore hari ini saya berada di kebun kadung-kadung kembali untuk meliput beberapa hal yang sangat penting sekali, yakni masalah perkebunan di sini sangat luas sekali dan masih banyak sekali lahan-lahan yang kosong yang seharusnya ditanami dengan beberapa tumbuhan yang harus ditanam seperti ya tanaman pangan termasuk jagung. Ya, ini ada jagungnya ini yang masih sementara ditanam oleh saudara kita Ambo Aco. Ya, atau Watana Amma. Ya, ini ya kebun yang ditanaminya, dan samping itu juga eh, juga ditanami dengan cengkeh-cengkeh yang ada di dalam. Ya, jalan kita menuju ke kebun. Ini jalan masuknya, ini jalan masuk ke kebun. Ya, sangat panjang sekali perjalanannya ini. Ini coklatnya ini tidak terurus. Ya, tanaman kakaonya sudah kering, seharusnya ya diganti saja dengan tanaman jangka pendek yang lain, atau sekalian ditanami jagung. Nah, karena jagung itu juga banyak manfaatnya bagi ayam, karena di samping kita tanam jagung juga bisa memelihara ayam. Ini rumah-rumahnya ini ya, bilang orang bahasa Palopo te sangat lantang bela te, ya bahasa Luwuna ada bahasa juga Palopo na Luwu. Ya, ayam itu tanang itu sangat lantang 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 belaan te. Ayam untuk naja moher biasa te, lantang bela. Tapi tak enak terawatmu jo. Ya, ate deng sia buan nate anu nah, sia buan nate kakao. Ya, oh nasanga tahu kakao coklat mereka nasanga. Nate kaju, kaju akak te bisa digunakan te, bisa siapa dia anu te. Marah aku nih, marah aku nih cewek solahi. Padahal mau balu biasa te. Nih, kita ada di Jampang nih. Ya, aku mau tuh mesti mau belak jauh. Ya, ndek to lalang nak tama. Nalaku belak te. Kami tuh biasa te bersanga. Wah, jagungnya sudah mau dipanen ini. Yang di atasnya itu sudah terpanen, itu jagungnya itu tempo hari saya kesini dulu. Iya. Nah, lihat. Ini sudah tua ini jagungnya ini.
tinggal menunggu keringnya, kemudian mangka to na anu mi sapek mi ya sapek mi to anu na to pada to eh masolan te coklat yo masolan coklat guys ya. Nah, ini yang biasa saya kasih lihat kita ini jagonya ayahnya ini ayahnya Ciwa ini sudah itu tidak lama lagi tua ini ya. Kemudian setelah tua ya dia kering, setelah kering ya baru dipanen. Coba lihat ini yang besar ini satu ini. Ini ada tongkol 2 ya, ini namanya jagung tongkol 2. Bahkan ini 3 tongkolnya ini, 3 tongkolnya ya. Ini dari satu batang ke bawahnya ini satu. Nah ini 2 3 ya. 3 sama ini 2 ini ya. Cukup banyak juga ini jagungnya ini. Cuma sayang itu harga jagung tidak tahu kenapa merosot harganya ya. Tadinya 3.600 mentahnya ya, sekarang itu tinggal 2.400 kalau saya tidak salah ini ya. Jadi petani juga itu kecewa ini menanam jagung kalau begini. Saya kurang tahu juga di mana letak kesalahannya ini ya. Kita tidak bisa menuduh siapa yang salah, siapa yang benar ya. Nah, ini jalannya, kita jalan kembali lagi ya. Ini sudah ditanami dengan kelapa ini. Di situ sudah ada tunasnya ya. Nah, dulunya itu tidak susah sekali mau ditanami kelapa di sini karena baru ditanam ini hari, besok atau malam itu sudah hilang. Mengapa saya katakan sudah hilang? Karena ya banyak babi. Nah, makanan favoritnya babi nih itu kelapa ya. Cari itu, kira masih ada itu tombongnya di dalam. Ini sudah ditanami nih pohon kelapa, berarti daerah ini sudah aman dari hama babi hutan yang banyak di sini ya. Ya. Nah, kemudian kita menuju ke kebunnya ya saudara kita ini yang baru-baru tadi dipanen ya. Dan tempo hari juga saya perlihatkan, oh ini sudah besar ini ya, jagungnya Om Dulla ini. Nah, ini tadi dia panen nih ya. Ini buktinya sudah dipanen tadi. Ini dibilang bahasa Luwu kita ini, nah di sapek nih, purana sapek nih teh dalle teh. Nah, tiro mi, capu mi aku, iya. Hasilnya dikumpul kayaknya di apa?
di lantam-lantam belaknya di sana. Ya, tuh. Kemudian kita masuk di ini pintu gerbangnya saya punya kebun ini. Ya, masuk di sini. Nah, ini kita masuk. Wah, sudah dibersihkan sebagian ini. Ya, baru di ini di apa namanya itu dibabat. Kayaknya masih ini kecil ya. Sudah dibabat bapaknya pawas ini. Ini daun kelor ya. Saya katakan bahwa daun kelor ini memang banyak manfaatnya bagi tubuh kita ini. Sayang sekali kalau tidak ada yang ngambil ini untuk dijadikan sayuran. Inilah sayuran asli yang tanpa dipupuk dia bisa subur tumbuh dan juga bisa mengobati segala macam penyakit ya. Makanya ada obat herbal yang sebagai ramuannya termasuk salah satunya ya daun kelor ini. Nah, sangat punya manfaat sekali ini, apalagi kalau langsung diambil daun mudanya kemudian dimasak jadikan sayuran ya. Yang cengkeh ini ya, setelah dipupuk dia sudah subur seperti ini ya. Coba dilihat, nah, ini tinggi sekali ke atas ya. Sudah ada buahnya juga ini, itu masih kecil-kecil buahnya. Tidak lama lagi dipetik ini buahnya yang ada di atas. Ini buktinya ya, buahnya masih itu saudara, kecil-kecil. Nah ini ya, buah cengkeh ini ya. Kalau kita berada di kebun ini ya, pemandangannya cukup bagus tampak dari sini. Ada gunung-gunung yang berada di sebelah timur ya, Gunung Samulang. Ini lagi mendung ini pada sore hari sekitar pukul 4.00 kami berada di kebun ini ya. Mendung itu tak berarti hujan ya. Jadi kalau dilihat mendung artinya belum tentu hujan ya. Tapi kalau hujan ya sudah pasti itu. Kalau mendung biasanya diikuti oleh hawa-hawa dingin, lalu kemudian banyak awan yang lebih agak tebal, awan-awan hitam yang bakal untuk turun jadi hujan. Tetapi itu semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan ya berkah hujan. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hujan adalah
merusak daripada semua tatanan yang ada di bumi. Ya, kita berdoa bersama hujan ini menjadi hujan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ya, dengan cara bagi yang muslim ya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Termasuk perintah Allah itu melaksanakan salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu itu sangat bermanfaat sekali bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Mungkin di dunia ini belum begitu dirasakan manfaatnya, tapi sudah ada kita nikmati. Ya. Terlebih lagi kalau manfaatnya itu nanti dirasakan pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke alam barzahnya. Lalu di sanalah kita menunggu untuk selanjutnya panggilan dari Allah. Setelah kiamat dunia kita masuk ke alam akhirat, di padang mahsyar kita berkumpul. Lalu kemudian di sana kita dihisap, dan bagi yang timbangan amalnya berat maka masuk ke dalam surga, tetapi timbangan dosa-dosanya yang berat maka otomatis dicuci dulu di neraka, tempat mencuci dosa-dosa. Ya. Lalu kemudian setelah tidak ada lagi dosanya, maka ya masuklah ke dalam surga untuk selama-lamanya. Nah, saudara, ini buah naganya ini. Ya. Apa sudah itu, saudara? Oh, iya. Wah, iya, wah, ente sama neta teh, wah. Jadi manjak ke Sompro, sampai jauh. Ah iya, Sompro jauh lo. Anu siapa nabungi? Anu siapa mana? Ya, mana lah nuri? Tanda-tanda lah bungi. Ya, ini buah markisa yang juga saya sudah perlihatkan. Ini sudah agak tua, ya, tetapi belum masak ya. Jangan dicoba dulu. Ternyata begini model bunganya ini, markisa ini. Ya, di sini benang sari nih, benang sari. Lalu kemudian ini kepala putik. Ya, ini benang sari. Ya, tempatnya kumbang atau lalat atau apa ya. Ini dia hinggap di sini. Ya, masuk di sini. Lalu kemudian pergi ke sini, ya, di kepala putik ini. Ya, kemudian ini anggaplah ini jantan ini, benang sarinya. Lalu ini betinanya, ya. Dia hinggap di sini, ya. Nah, setelah ada serbuk-serbuk sarinya di sini, ya, serbuk sarinya ini, ya. Nah, makanya dia bisa jadi bakal buah lah
gitu. Ini di dalam ini akan menjadi buah nantinya. Nah, ini. Ya, itu akan menjadi buah di situ. Ya, ini akan menjadi buah. Ya, itu. Nah, itu yang lainnya ini ya belum mekar. Itulah proses terjadinya buah markisa ini. Buah markisa ini cukup manis menurut saya. Ya, sangat cocok sekali kalau ada orang yang ngidam dengan markisa ya di calling saja ini. Ya, nggak usah dibeli, ya gratis bagi saya ini. Ya, apalagi kalau orang ngidam itu wah malah menambah rezeki nih. Kalau orang ngidam dikasih orang hamil, ya itu. Ini banyak ini besar sekali ini buahnya. Ini lagi jalan nih. Oh, ini. Oh ini tidak jadi nih. Ya, inilah tadi ini saya katakan ini. Nah, kalau pembuahannya ini ya ini tidak apa namanya itu tidak ada mungkin ya tidak ada kumbang yang mungkin datang atau lalat atau apa ya ini atau lebah tidak ada. Nah sehingga dia apa tidak jadi ya tidak jadi. Nah, ini sudah jadi nih. Sama dengan ini juga ya di atas itu banyak buahnya ini ya. Tadinya ya ibu apa Fatmawati itu minta tapi mas bagaimana caranya mau dikasih ini ibu Fatmawati Kadehang minta ini tapi bagaimana caranya nah masih kecut ya masih kecil ya tolong kalau didengar ya sabar dulu ya. Ini belum belum masa ini malah kalau saya petik ini nanti dibuang saja ini sampai turun ke tanah ini ya. Nah itu di atas sih ya. Nah ini yang bakal buah ini ya bakal buah ya. Oh ini dia ini bakal buah juga itu saya katakan tadi ada benang sarinya ada putik kemudian ya serbuk sarinya itu ya apakah diserbuki oleh lebah atau semacamnya serangga-serangga yang lain ya hinggap di situ kemudian itulah menjadi bakal buah. Nah inilah jadinya ini ya itu jadinya ini banyak di sini saudara. Oh ini satu di atas masa nah mungkin tidak dilihat itu anu ini ya saya ambil saja ini masaknya satu ya buat ibu Fatma ya tapi kecil ini nanti saya carikan yang besar-besar tapi ini agak jauh juga tinggi di atas ini ya itu di Jolo itu ada di atas itu ya Bu Fatma nanti saya ini saya kasih sabar saja dulu ya menunggu nanti hari Senin baru bisa
serah terima ya. Nah, di atasnya banyak buahnya ya. Itu banyak buahnya di atas tapi tinggi-tinggi ya. Ini yang jagung manis ini ya, nggak tahu bisa mereka diambil ini bagaimana kayaknya. Bisa nih kayaknya, ini dicoba-coba dulu dibuka ini. Kalau sudah bisa nih diambil, nanti dipetik ini. Nah, petik tas satu ya. Coba lihat dulu. Belum sih kayaknya. Bagaimana ini? Sudah bisa Mika diambil ini. Belum sih kayaknya ini. Padahal tadi sudah diwanti-wanti tadi ini bilang bagaimana itu sudah bisa Mika di petik-petik ini jagung manisnya ini di atas sih. Tuh bagaimana? Iya, tapi belum sih juga ada ini yang tanam. Naik kebun dia di daerah apa Sampiang naik. Ya, Sampiang itu sebelah selatan dari kebun ini. Dia masuk lewat Bajo, kemudian belok kiri, jembatan ya, jembatan di sana yang panjang itu ya. Lalu kemudian terus sampai sampean naik di atas. Ya gunung. Sepertinya jauh dari sini. Ya, dari gunung itu. Ini saya kurang tahu ini bagaimana. Jagung manis ini, tapi dilihat-lihat dulu ini. Sepertinya sudah bisa diambil ini. Lihat dulu. Lihat dulu biar. Masih kecil kayaknya, saudara. Nah, terus untuk seperti saya mau perhatikan ini kebun karena saya kan ya tugasnya pergi mengajar juga setiap hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu saja yang ada perai mengajarnya. Nah, sehingga tidak ada kesempatan nanti ada waktu ini kebetulan hari 1 Muharram, hari Sabtu ini 1 Muharram 1444 Hijriah. Ya. Ini sana itu sudah dimakan kayaknya ke sana. Ya. Wah, ini sudah dimakan apa namanya tuh? Ada yang makan ini kayaknya nih. Iya. Makan apa namanya itu? Tikus. Ini sudah makan tikus ini. Iya. Lihat dulu ini. Sampai habis nanti makan tikus. Tidak ada bagian tak? Iya. Dulu. Ya. Sini kita berada di sini lagi. Melihat ini buah-buah naga ini, tapi tidak ada buahnya. Ya. Ada sepertinya di sana itu dulu. Saya lihat ya buah naga juga, tapi sudah berbuah dia itu. Ini baru ada saya lihat saat ini berbunga ini.
Ini dia bunga buah-buah naga ini. Ya, cukup bagus juga ini, buahnya besar nanti kayaknya ini. Masih rendah sekali dari tanah. Terus dia seperti ini modelnya. Nah, nanti juga seperti tadi itu. Ya. Ya, nanti akan berkembang katanya ya, di malam hari dia mekar. Malam hari itu seandainya ada waktu bisa malam datang, kemudian kasih kawin dia. Ya, tapi kalau ada kumbang dapat di pagi hari ya, atau serangga-serangga lainnya, ini bisa akan jadi akan jadi buah nantinya. Ya, itu saudara-saudara sekalian, ini ya, cengkeh kita ini masih kecil juga ini ya. Jalan dulu, lihat-lihat, mudah-mudahan buah naga ini sering-sering berbuah ya. Ini saya pantau ini, belum ada buahnya ini ya. Tuh. Akan bakal ada nanti ini ya, yang daratan tinggi di atas ya, cengkehnya seperti itu. Ini subur sekali cengkehnya, namun belum berbuah. Tahun kemarin dia berbuah, tetapi dia tidak berbuah lagi karena disebabkan cuaca yang tidak menentu. Nah, mudah-mudahan dia semakin hari semakin subur dan berbuah ya. Buahnya itu semakin banyak, insya Allah. Kita ke cengkeh yang berbuah, lihat dulu apa namanya ini, buahnya yang kemarin sudah dilihat. Sekarang bagaimana perkembangan buahnya. Wah, ini yang cengkehnya setiap tahun dia berbuah ya, seperti ini. Nah, ini sudah harusnya dipetik buahnya ini ya, sebelum dia mekar. Dia punya bunga-bunga ini, sebelum keluar bunganya, benang sarinya ya, dia beda, itu beda dengan yang lain ya. Dia harus dipetik sebelum keluar bunganya. Nah, sedang yang lain ya dipetik setelah keluar bunganya ya. Ini cengkeh seperti ini. Nah, ini di atas, lihat.
Nah, ini kebetulan ada nangka di sini ya, tapi nangka ini belum masak ini ya, baru belajar juga sebenarnya berbuah ini nangka ini ya. Sebenarnya ini nangka besar sekali buahnya yang dulu nih saya tanam di sini ya, saya tanam, sekarang sudah belajar berbuah ya. Mungkin perlu diambil satu ini untuk dijadikan sayuran ini ya. Tuh buahnya itu di atas nah, ya. Dahan dia bisa apa masak lalu kemudian dimakan, dibagi-bagikan sama keluarga tetangga yang memerlukannya ya. Nah, jadi saya kira saudara ya, atau biasa juga dipanggil halo guys ya, demikian laporan konten ini ya. Mudah-mudahan sedikit ya bermanfaat bagi kita atau sebagai dorongan bagi kita untuk juga senantiasa berusaha ya, menanam biar 10 pohon cengkeh yang penting terawat ya, itu ya sudah bisa bermanfaat bagi anak cucu kita ya. Oke, demikian, jangan lupa di subscribe and comment ya, bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.